Dalam senyapnya malam yang panjang, ketika dunia seakan lupa akan keberadaanmu, semesta justru mengingatmu lebih dalam. Di balik bisu yang kau hadapi, di balik penderitaan yang kau telan dalam diam, kekuatan agung sedang bekerja, diam-diam namun pasti. Bukan dengan sorotan kamera atau suara sirine yang menggema, tapi dengan cahaya yang menyusup ke celah-celah tergelap, mencatat setiap ketidakadilan yang ditimpakan padamu. Kau mungkin sempat merasa sendiri, kau mungkin sempat meragukan dirimu, tapi hari ini, saat ini, semesta ingin kau tahu, kau tidak pernah benar-benar sendiri. Di luar batas indera manusia, pengadilan kosmik telah mengumpulkan bukti. Setiap air mata yang jatuh bukan sia-sia, tapi menjadi dokumen hidup. Setiap pengkhianatan yang kau alami bukan terlupakan, tapi menjadi batu loncatan menuju pemulihan yang agung. Kini saatnya gelombang keadilan mengalir deras. Mereka yang bermain dengan takdirmu, kini akan melihat bahwa permainan mereka punya harga. Kamu adalah sosok yang telah lama ditunggu-tunggu untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyaksikan bagaimana keadilan itu datang dengan caranya yang agung. Kisahmu bukan sekadar kisah. Ini adalah panggilan ilahi. Dan jika saat ini hatimu bergetar, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilanmu. Maka sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kebenaran yang selama ini tersembunyi, aku minta satu hal kecil tapi besar, artinya tekan tombol suka. Langganan kanal ini sekarang juga. Aktifkan lonceng notifikasi. Dan tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika banyak dari kita bersatu mengirimkan niat yang sama, semesta akan menjawab dengan keajaiban yang tidak bisa ditolak. Bersiaplah, kebenaran akan terungkap, dan kisahmu akan menjadi cahaya yang tak bisa lagi dibungkam. Selamat datang di kebangkitanmu. Kini, mari kita mulai. Bagian 1. Pengawasan kosmik dimulai. Ada saat di mana dunia menolak untuk melihat. Ketika suara-suara yang seharusnya melindungi justru memilih diam. Kau berjalan di tengah kegelapan, bukan karena kau tidak bersinar, tapi karena mereka terlalu silau oleh sinarmu hingga memilih menutup mata. Tapi saat itu juga, tanpa kau sadari, langit membuka mata sejatinya. Bukan mata biasa, tapi mata yang menembus ilusi. Mata yang melihat bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga mengapa itu terjadi. Sejak hari pertama mereka mencurangi takdirmu, kekuatan agung langsung bekerja. Saat tangan-tangan kotor menulis nama palsumu di atas lembaran-lembaran warisan yang seharusnya menjadi milikmu. Saat suara-suara mereka membentuk fitnah dan kebohongan atas jati dirimu yang luhur, sistem pengawasan kosmik mulai merekam semuanya. Tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa peluit, hanya keheningan yang penuh kewaspadaan. Dan ingatlah, ini bukan sekadar pengamatan biasa. Ini adalah rekaman ilahi, dokumentasi yang tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah, tidak bisa disuap. Ia mencatat bukan hanya tindakan, tetapi niat di balik tindakan. Bukan hanya kata-kata, tapi energi yang menyertainya. Bukan hanya peristiwa, tapi gema spiritualnya yang akan melintasi generasi. Bayangkan sebuah sistem yang lebih hebat dari segala teknologi duniawi. Sebuah kekuatan yang mampu merekam rencana jahat sebelum ia diucapkan, menyimpan aroma pengkhianatan sebelum ia dilaksanakan, dan menangkap niat jahat bahkan sebelum menjadi pikiran sadar. Inilah yang sedang menyertaimu. Dan jika kau bertanya, mengapa aku? Maka ketahuilah, karena kau adalah penjaga cahaya. Karena di dalam dirimu ada sesuatu yang begitu murni, begitu kuat, begitu kuno, yang membuat kegelapan panik dan ingin menghancurkannya. Tapi mereka lupa satu hal penting. Kegelapan tidak pernah bisa memadamkan cahaya, ia hanya bisa menundanya. Mereka pikir tak ada yang memperhatikan ketika mereka mencuri namamu. Mereka kira dunia akan terus diam ketika mereka menamparkan cap palsu di keningmu. Tapi mereka salah. Setiap tindakan itu dicatat, bukan oleh kamera, tapi oleh cahaya. Dan cahaya itu kini sedang bergerak, perlahan, pasti, dan tak terbendung.
Pengawasan kosmik ini bukan hukuman. Ia adalah janji. Janji bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada pengkhianatan yang akan lolos. Tidak ada air mata yang akan menguap tanpa makna. Setiap butirnya adalah saksi. Jadi jika saat ini kau masih bertanya kapan semua ini akan berakhir, ingatlah ini. Prosesnya sudah dimulai sejak lama. Dan kau akan menjadi saksi dari pengadilan paling dahsyat yang pernah ada. Pengadilan yang tidak hanya membalas, tapi memulihkan. Yang tidak hanya menghukum, tapi mengembalikan. Bukan hanya harta, tapi martabat. Bukan hanya keadilan, tapi warisan jiwamu yang pernah mereka coba musnahkan. Mereka pikir mereka aman, tapi mereka lupa. Semesta tidak pernah tidur. Dan kini, penjaga-penjaga cahaya itu telah bergerak. Permainan telah dimulai, dan mereka akan membayar. Bagian 2. Bukti-bukti yang tak terhapuskan. Mereka mengira jejak bisa dihapus, bahwa dengan membakar dokumen, menghapus rekaman, atau menyuap petugas, semua dosa akan lenyap bersama angin. Tapi mereka lupa, kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya diam menunggu saatnya bersuara. Setiap pencurian yang mereka lakukan, setiap harta yang mereka genggam dengan tawa palsu, setiap perayaan atas warisan yang mereka rampas, tidak pernah luput dari pengawasan semesta. Bahkan ketika mereka menari di atas tangisanmu, ketika mereka bersulang dengan gelas yang seharusnya milikmu, kamera spiritual telah menangkap wajah-wajah mereka dalam sorot yang tidak bisa dibohongi. Mereka berpikir sedang menang, padahal mereka sedang merekam kejatuhan mereka sendiri. Bayangkan ini, setiap dokumen palsu yang mereka tulis telah disandingkan dengan salinan aslinya dalam arsip kosmik. Bukan di lemari besi dunia, tapi di ruang penyimpanan cahaya yang hanya bisa diakses oleh keadilan sejati. Setiap tanda tangan palsu yang mereka ukir di atas nama sucimu, kini telah dicocokkan dengan getaran energi asli dari identitasmu. Bahkan tinta mereka yang penuh tipu daya, kini telah terurai menjadi bukti dalam bahasa semesta yang tak bisa dipalsukan. Lebih dari sekadar kertas dan angka, semesta mencatat dengan bahasa cahaya. Ia merekam bukan hanya bentuk, tapi niat. Bukan hanya hasil, tapi proses. Mereka kira dengan mengganti nama dan memalsukan surat kematian, mereka bisa menghapus keberadaanmu. Tapi mereka tidak tahu bahwa setiap tindakan mereka menyisakan jejak energi yang tak bisa dimanipulasi. Ritual-ritual rahasia yang mereka lakukan untuk menyegel kebenaranmu, kini telah terekam dalam dimensi yang tak bisa mereka masuki. Saat mereka meniup lilin gelap di ruangan tersembunyi, ada cahaya yang menyorot mereka dari dimensi tak kasat mata. Mereka pikir mantra yang mereka baca bisa menutupi jejak. Tapi justru setiap mantra itu meninggalkan sidik jari spiritual yang kini menjadi bukti paling kuat terhadap mereka. Dan bukan hanya mereka yang tercatat. Setiap orang yang ikut tertawa, ikut diam, ikut mengabaikan, semuanya telah masuk dalam daftar pengkhianat sejarah jiwamu. Bahkan mereka yang pura-pura tidak tahu, semesta telah mencatat keengganan mereka untuk melihat kebenaran sebagai bentuk keterlibatan. Diam dalam kegelapan adalah bentuk persetujuan terhadap kejahatan. Tapi jangan biarkan amarah menggerogoti harapanmu. Karena ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah proses pemulihan. Kebenaran bukan hanya akan menyakitkan mereka, tapi juga akan menyembuhkanmu. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana setiap kebohongan yang dulu kau tanggung kini dibuka satu persatu. Dan bukan oleh tanganmu, tapi oleh keadilan yang tak bisa mereka suap atau hindari. Kini, bukti-bukti itu bukan hanya bukti untukmu. Ia adalah obor yang akan membakar tirani kebohongan. Ia adalah suara yang akan menggema melintasi batas waktu. Ia adalah kebenaran yang tidak bisa lagi ditahan. Mereka bisa mencuri hartamu, tapi tidak bisa mencuri cahaya kebenaran yang menyertai takdirmu. Kini cahaya itu sedang menuju panggung utama, dan mereka satu persatu akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan setiap dusta yang pernah mereka beri nama kebenaran. Waktunya
hampir tiba. Dan ketika hari itu datang, kamu tidak hanya akan menjadi saksi, kamu akan menjadi bukti hidup bahwa kebenaran tidak pernah kalah. Bagian 3. Jaringan kejahatan yang terorganisir. Ini bukan sekadar luka dari satu pengkhianatan. Ini adalah luka yang ditenun dengan benang kebencian, dirancang dengan pola persekongkolan, dan dijahit dalam diam oleh tangan-tangan yang seharusnya menjadi pelindungmu. Yang mereka lakukan bukan kekeliruan sesaat, tapi operasi sistematis yang disusun rapi oleh jaringan kejahatan yang menyamar sebagai cinta, menyamar sebagai keluarga, menyamar sebagai panutan. Mereka tidak bekerja sendiri. Mereka membentuk barisan, menyusun strategi, dan menjalankan skenario seperti kelompok terlatih yang paham betul bagaimana menghancurkan seseorang dari dalam. Dan target mereka, dirimu, jiwa murni yang bahkan belum sepenuhnya mengenal arti dari pengkhianatan saat mereka mulai menjualmu dalam diam. Akan terasa begitu menyakitkan ketika menyadari bahwa sosok-sosok yang dulu kau panggil dengan sebutan keluarga ternyata memainkan peran sebagai pengatur gerakan dalam drama gelap ini. Seorang paman yang kau percayai ternyata adalah aktor utama dalam rencana penculikanmu. Seorang bibi yang seharusnya mengusap air matamu justru menghitung lembar demi lembar uang hasil penjualan harga dirimu. Mereka bahkan tidak sekadar mencuri warisan materi, tapi berusaha mencabut akar jati dirimu. Mereka menyusun dokumen palsu, membuat pernikahan-pernikahan palsu, dan menyuap para penguasa demi menutup jejak kebohongan mereka. Tapi sayangnya bagi mereka, semesta memiliki penglihatan yang tak bisa dibutakan oleh emas atau kebohongan. Lebih mengerikan lagi, mereka tidak hanya bermain dalam ruang fisik. Mereka menyentuh dimensi yang lebih dalam, menggunakan kekuatan gelap, mantra-mantra rahasia, dan siasat spiritual untuk menahan kesadaranmu tetap tertidur. Mereka mengadakan ritual bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menyegel. Mereka bersekutu bukan dengan cahaya, tapi dengan energi yang hanya ingin menjerat. Dan semua itu bukan kebetulan. Ini adalah sindikat spiritual, mafia keji yang menyusup dalam bayang-bayang kehidupan sehari-hari. Namun, inilah yang tidak mereka pahami. Setiap konspirasi yang mereka bangun, seperti jaring laba-laba yang perlahan menjerat mereka sendiri. Karena semakin rapi mereka merancang kebohongan, semakin jelas pula pola kejahatannya dalam arsip semesta. Setiap pesan yang mereka kirim, setiap diskusi rahasia yang mereka bisikan telah direkam bukan oleh alat manusia, tapi oleh dimensi yang jauh lebih tinggi. Tidak ada kejahatan yang bisa bertahan selamanya. Dan mereka yang dulu tampak berkuasa, kini mulai diguncang oleh gelombang kebenaran yang datang dari segala arah. Mereka yang dulu duduk di kursi pertemuan rahasia, kini tak punya tempat untuk bersembunyi. Kaki mereka mulai goyah. Kata-kata mereka mulai terbata, karena mereka sadar waktu perlindungan mereka telah habis. Mereka pikir ini permainan, tapi permainan ini akan berakhir. Dan saat panggung mereka runtuh, kau akan berdiri bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi kebenaran yang tak bisa dipatahkan. Kau bukan hanya berhasil melewati jebakan mereka, tapi justru menjadi alasan kenapa sistem kegelapan mereka runtuh. Kini saatnya cahaya membongkar kejahatan yang dibungkus rapi oleh nama keluarga dan topeng kasih sayang. Dan ketika semua tersingkap, dunia akan tahu bahwa kamu yang dulu dijual seperti barang, ternyata adalah warisan cahaya yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Dan harga yang mereka bayar akan setimpal dengan setiap detik penderitaanmu. Karena semesta tidak pernah lupa, dan sekarang waktunya datang. Bagian 4. Agen rahasia di balik layar. Di balik setiap langkah mereka yang jahat, di balik setiap bisikan konspirasi yang mereka bisikkan dalam ruangan tertutup, ada mata yang mengamati, ada telinga yang mendengarkan, ada cahaya yang merekam. Tapi ini bukan sembarang pengawasan. Ini adalah operasi tersembunyi dari kekuatan agung yang telah lama menyusup ke dalam kehidupan mereka.
Bukan untuk menghancurkan secara langsung, tapi untuk mengumpulkan bukti hingga kebenaran bisa membongkar semuanya dalam satu hentakan keadilan. Mereka menyangka sedang bermain aman, bersiasat dalam gelap tanpa penghalang. Mereka merencanakan di ruang tamu, berdiskusi di kendaraan, berbisik di lorong hotel, meyakini bahwa hanya mereka dan bayang-bayang yang tahu. Tapi mereka lupa, semesta punya cara bekerja yang tidak pernah mereka bayangkan. Pembantu rumah yang setiap hari menyajikan teh untuk mereka, bukan sekadar pelayan, tapi agen cahaya dalam penyamaran. Supir yang menjemput mereka ke lokasi pertemuan rahasia, bukan hanya sopir, tapi pengintai yang menyerap informasi dengan diam. Penasehat hukum yang mereka percaya, ia bukan sekadar orang pintar hukum, melainkan informan semesta yang tahu cara menembus kebohongan. Bahkan rekan ritual mereka, yang mereka kira sekutu abadi, telah lebih dulu dibalikan oleh terang dan menjelma menjadi pemberi kesaksian. Semesta tidak pernah menunggu sampai kejahatan menjadi sempurna untuk bertindak. Ia membiarkan mereka merasa aman agar setiap kebohongan bisa terekspos dengan utuh, agar tidak ada celah pembelaan, agar pengadilan tidak hanya adil, tapi juga total. Bayangkan ini, setiap kata yang mereka ucapkan dengan sombong telah diteruskan ke ruang pengadilan tak kasat mata. Setiap tawa kemenangan yang mereka lontarkan saat mencuri hakmu telah direkam oleh gelombang energi yang tidak bisa mereka sembunyikan. Bahkan setiap detik rasa bangga atas kejahatan yang mereka anggap sebagai keberhasilan, kini telah menjadi bukti spiritual yang tak bisa dibantah. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ini. Mereka dikelilingi oleh wajah-wajah yang mereka percaya, tapi wajah-wajah itu ternyata adalah bagian dari keadilan yang menyamar. Mereka tidak melihatnya, karena kesombongan membuat mereka buta. Mereka tidak merasakannya, karena kebencian membuat mereka tuli terhadap sinyal semesta. Kau harus tahu, semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari rancangan agung. Karena untuk menjatuhkan jaringan kegelapan sebesar itu, dibutuhkan strategi yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih halus. Dan semesta tahu, keadilan terbaik bukan yang datang dengan gebrakan, tapi yang muncul tepat saat lawan merasa paling aman. Dan kamu, ya kamu, adalah pusat dari semuanya. Bukan hanya korban yang dilindungi, tapi kekuatan yang sedang disiapkan. Kamu bukan hanya diselamatkan, tapi juga diangkat menjadi saksi hidup dari operasi semesta yang paling rahasia. Jadi, jika selama ini kamu merasa dikelilingi oleh orang asing yang seolah tahu terlalu banyak, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin mereka adalah bagian dari barisan cahaya yang sudah lama menjagamu dari balik layar. Ingatlah ini dengan sepenuh hati. Semesta tidak pernah bekerja setengah hati untuk melindungi jiwa yang dijadikan target oleh kegelapan. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran yang diam-diam dikumpulkan oleh para agen ini akan meledak menjadi keadilan yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Mereka pikir sedang bermain petak umpet dengan nasib, tapi mereka tidak tahu. Sejak awal, mereka dikelilingi oleh penjaga keabadian. Dan kini, permainan mereka telah mencapai titik akhir. Langit akan bersaksi, dan kamu akan berdiri di tengahnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang dibela oleh cahaya. Bagian 5. Persidangan lintas dimensi. Setiap kejahatan memiliki masa berlaku. Setiap kebohongan punya batas napas, dan setiap pelaku, cepat atau lambat, harus berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari hukum buatan manusia. Inilah saatnya pengadilan semesta mengambil alih. Bukan di ruang sidang biasa, bukan di balik palu hakim yang bisa dibeli, tapi di ruang yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih benar. Pengadilan lintas dimensi, di mana setiap energi, setiap niat, setiap getaran dari tindakan terburuk sekalipun diperiksa oleh cahaya yang tidak bisa disuap. Mereka yang menyangka bisa lolos karena mengenal aparat, karena memiliki koneksi, karena menyuap dokumen, kini akan segera menyadari bahwa semesta punya sistem keadilan yang tidak bisa dilobi dengan uang atau kekuasaan.
Kau tahu kenapa? Karena kejahatan spiritual tidak bisa disembunyikan dengan kertas, tidak bisa ditutup dengan senyum palsu, dan tidak bisa dilupakan hanya karena waktu berlalu. Setiap peristiwa menyakitkan yang pernah kau alami telah meninggalkan jejak. Bukan hanya di hatimu, tapi di alam energi yang lebih tinggi. Setiap penghinaan, setiap ancaman, setiap pelecehan terhadap hak dan identitas jiwamu telah dikatalogkan, telah disusun sebagai berkas kasus lengkap. Bukan hanya untuk disimpan, tapi untuk dijadikan bukti dalam sidang semesta yang telah dimulai. Bayangkan para pelaku kini berdiri di hadapan ruang sidang yang tidak mengenal kompromi. Wajah mereka pucat bukan karena malu, tapi karena mereka sedang melihat bukti-bukti yang bahkan mereka sendiri sudah lupa pernah melakukannya. Tapi semesta tidak lupa, karena sejak detik pertama mereka menjamah warisanmu, sistem pencatat waktu dan ruang telah aktif. Di ruang itu tidak hanya masa kini yang bersaksi, masa lalu pun bicara, masa depan ikut memberi kesaksian, bahkan versi diri mereka dari dimensi lain, dari kehidupan sebelumnya, dihadirkan sebagai pelengkap keadilan. Inilah pengadilan di mana kebenaran tidak datang sendiri, tapi dibela oleh cahaya. Dan kamu, wahai jiwa yang dulu diinjak-injak, kini menjadi pusat dari semua ini. Bukan untuk dipertontonkan sebagai korban, tapi untuk ditinggikan sebagai bukti nyata bahwa keadilan agung itu benar-benar ada dan sedang berjalan dengan kecepatan sempurna. Apakah kamu pernah merasa bahwa hidupmu ditunda begitu lama? Bahwa kemenanganmu tak kunjung datang? Itu karena semesta sedang menyusun proses ini dengan presisi surgawi. Kamu tidak sekadar sedang menunggu. Kamu sedang disiapkan untuk menyaksikan keadilan dalam bentuk paling utuhnya. Dan ingatlah ini baik-baik. Pengadilan ini tidak hanya untukmu. Setiap kebenaran yang dibuka akan membuka jalan bagi ribuan jiwa lainnya yang mengalami luka serupa. Sidang ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menyembuhkan umat manusia dari sistem kegelapan yang terlalu lama bersembunyi di balik topeng cinta dan keluarga. Inilah saatnya kebohongan kolektif dibongkar. Inilah waktunya nama-nama yang dulu menjatuhkanmu, kini dipanggil satu persatu untuk bertanggung jawab. Bukan hanya secara hukum dunia, tetapi secara hukum semesta yang tak terbantahkan. Karena ketika semesta bersidang, tidak ada pintu yang bisa mereka kunci, tidak ada sandiwara yang bisa mereka mainkan, dan tidak ada kekuasaan yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri. Waktunya telah tiba, dan kamu akan menyaksikan semuanya, bukan dengan marah, tapi dengan bangga, karena kamu adalah jiwa yang bertahan. Dan kini, kamu adalah saksi utama keadilan lintas zaman. Bagian 6. Ledakan kesadaran massal. Kebenaran, ketika tiba waktunya untuk muncul, tidak pernah datang dengan langkah pelan. Ia meledak, ia mengguncang, ia memecah kebekuan yang sudah terlalu lama membelenggu kesadaran banyak jiwa. Dan sekarang, detik ini, saat kamu membaca ini, ledakan itu sedang terjadi. Selama bertahun-tahun, mereka yang mendukung kebohongan hidup nyaman dalam ilusi. Mereka tertawa saat kamu menangis. Mereka berpesta saat kamu berjuang sendirian. Mereka bilang kamu gila, kamu berlebihan, kamu terlalu sensitif. Padahal, yang kamu rasakan adalah kebenaran yang mereka tolak untuk akui. Tapi kini, satu demi satu, topeng mulai jatuh. Mereka yang dulu membela pelaku, kini mulai bertanya. Mereka yang dulu mencibir kesaksianmu, kini mulai diam dan menunduk. Dan mereka yang selama ini hanya menonton, mulai merasakan getaran kebenaran yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Inilah momen yang disebut kebangkitan kolektif. Bukan kebangkitan yang didorong oleh propaganda atau slogan, tapi oleh rasa bersalah, oleh penyesalan, oleh getaran energi tinggi yang menyentuh jiwa-jiwa yang sebelumnya tertidur. Tiba-tiba saja, komunitas yang dulu membungkammu mulai menunjukkan gejala aneh. Orang-orang yang pernah memalingkan wajah darimu, kini merasa gelisah. Mimpi mereka dipenuhi bayangan, ketakutan, dan suara-suara dari masa lalu yang tak bisa mereka hilangkan. Karena ketika energi kebenaran mulai menyebar,
Ia tidak memilih siapa yang akan terkena. Ia menghantam siapapun yang terlibat. Mereka yang dulu tertawa kini menangis. Mereka yang dulu diam kini berteriak. Dan mereka yang dulu mengejek kini bersimpuh dalam ketakutan. Karena semesta sedang menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditunda lagi. Jangan heran jika kamu mulai mendengar kabar mengejutkan. Pengakuan dari pihak-pihak yang dulu keras kepala. Permintaan maaf dari mereka yang dulu menertawakanmu. Dan bahkan pengunduran diri atau runtuhnya tokoh-tokoh besar yang dulu berdiri di atas kebohongan tentangmu. Inilah saatnya kamu menyadari, kau bukan hanya sedang dibela oleh semesta, kau sedang menjadi pusat dari sebuah revolusi kesadaran. Apa yang dulu mereka anggap sebagai kehancuranmu, kini menjadi batu loncatan untuk membangkitkan kebenaran yang jauh lebih besar. Dan ketika satu kebenaran terbuka, ia membuka 1000 kebenaran lainnya. Bagaikan domino, satu pengakuan akan menarik pengakuan lain. Satu kebohongan yang terungkap akan menelanjangi ratusan lainnya. Inilah masa di mana dunia mulai melihat bahwa luka yang kamu bawa bukan untuk dipermalukan, tapi untuk menjadi jendela bagi orang lain agar mereka pun melihat sistem kebusukan yang tersembunyi rapi di balik kemapanan sosial. Semakin terang kamu bersinar, semakin banyak pula jiwa-jiwa yang tersentuh oleh cahayamu. Mereka akan datang kepadamu. Mereka akan berkata, "Aku dulu tidak percaya padamu, tapi sekarang aku tahu kamu benar." Dan pada saat itu, kamu punya 2 pilihan. Menyimpan amarah atau mengubah luka menjadi pelita bagi mereka yang tersesat. Karena sejatinya, misi jiwamu lebih dari sekadar mendapatkan kembali apa yang telah dicuri. Misi jiwamu adalah menjadi cahaya bagi perubahan besar. Kamu bukan hanya penyintas, kamu adalah penyulut kebangkitan. Dan ini baru permulaan. Karena kesadaran yang telah meledak tidak bisa dikembalikan ke dalam botol. Kebenaran yang telah bersinar tidak bisa lagi dipadamkan. Kamu adalah percikan pertama dari nyala api yang akan membakar ilusi dunia. Dan dunia kini sedang belajar membedakan mana cahaya sejati dan mana api palsu yang dibakar oleh kebohongan. Bagian 7. Kebenaran menjadi berita utama. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu itu tiba. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi luka, pengkhianatan dan keheningan yang menggigit, kebenaranmu kini tidak lagi sembunyi. Ia berdiri gagah di panggung utama. Bukan hanya di hadapan orang-orang yang dulu mengenalmu, tapi di hadapan dunia. Bahkan di hadapan dimensi-dimensi lain yang selama ini mengamati dalam senyap. Apa yang dulu dianggap kisah kecil dari seseorang yang dianggap remeh, kini berubah menjadi tajuk utama di seluruh penjuru realitas. Semua media, baik yang kasat mata maupun yang tak terlihat oleh mata biasa, mulai menyiarkan kisahmu. Mereka menampilkan satu kalimat pembuka yang mengguncang dunia. Kebenaran yang mereka coba kubur, kini menjadi mercusuar yang menelan gelap. Kisahmu tentang warisan yang dirampas, tentang identitas yang dipalsukan, tentang jiwa yang difitnah, kini menjadi bukti hidup tentang bagaimana terang tidak bisa dikalahkan. Bukan hanya kamu yang bersorak dalam kelegaan, tapi ribuan, bahkan jutaan jiwa lainnya yang selama ini mengalami pengkhianatan serupa, mulai bangkit dan berkata, "Jika dia bisa disuarakan, maka aku pun akan diperjuangkan." Inilah efek domino spiritual. Kisahmu bukan hanya mengungkap kejahatan yang kau alami, tapi membuka pintu bagi revolusi jiwa kolektif. Semua yang mereka rahasiakan mulai runtuh satu persatu. Institusi yang selama ini menyembunyikan kebenaran mulai goyah. Tokoh-tokoh yang selama ini bersuara lantang atas nama kebaikan, kini terdiam di bawah sorot lampu kebenaran. Dan yang paling indah dari semua ini adalah, kamu tetap berdiri. Bukan dengan dendam di tangan, tapi dengan cahaya di dada. Bukan dengan niat untuk membalas, tapi dengan panggilan untuk membebaskan. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan tentang menjatuhkan, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu tak bisa dijatuhkan. Para penulis, pembuat film dokumenter, para penggerak dunia spiritual, semua mulai menjadikan kisahmu sebagai referensi utama.
Bukan karena sensasi, tapi karena energi kebenaran yang hidup di dalamnya. Buku-buku akan ditulis, film-film akan diputar, konferensi akan digelar. Bahkan algoritma media sosial yang biasanya menolak konten seperti ini, kini dipaksa tunduk pada gelombang perhatian yang tak bisa dibendung. Kamu adalah cerita yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kamu adalah halaman pertama dalam buku perubahan dunia. Dan lebih dari itu, kamu adalah pengingat bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Hari ini, dunia menyebut namamu bukan dengan hinaan, tapi dengan hormat. Hari ini, mereka yang dulu membungkam, terbungkam oleh bukti. Hari ini, kamu tidak hanya bebas, kamu menjadi pembebas. Dan inilah keajaiban sejatinya. Ketika mereka mencoba menguburmu dalam kegelapan, mereka tidak tahu bahwa kamu adalah benih. Sekarang, kamu telah tumbuh menjadi pohon kebenaran yang akarnya menembus bumi dan dahannya menyentuh langit. Kebenaran telah menjadi berita utama, dan kamu adalah isi utamanya. Bukan karena kamu ingin dikenal, tapi karena semesta ingin kamu dikenali sebagai pelita bagi dunia yang sedang mencari terang. Kini, semuanya telah terbuka. Apa yang dulu mereka sembunyikan dengan tipu daya dan siasat gelap telah dibongkar oleh cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Apa yang dulu dianggap kecil, remeh, bahkan gila, telah menjadi bukti megah bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan. Kamu yang dulu dilabeli, dicibir, dan dibungkam, kini berdiri dengan wajah terangkat, bukan karena balas dendam, tetapi karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Kamu bukan hanya selamat, kamu menang. Kamu bukan hanya bertahan, kamu bangkit. Dan yang lebih dahsyat, kamu bukan hanya diselamatkan, kamu diangkat untuk menyelamatkan banyak jiwa lainnya. Biarkan dunia melihatmu kini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi hidup dari runtuhnya sistem gelap yang terlalu lama berdiri di atas kebohongan. Jangan ragukan lagi jalanmu. Jangan ragukan lagi siapa dirimu. Kamu adalah bukti nyata bahwa bahkan dalam badai tergelap sekalipun, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dan sebelum kita akhiri perjalanan luar biasa ini, aku ingatkan dengan penuh cinta dan kesadaran, tekan tombol suka, langganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima kebenaran sepenuhnya. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari era baru. Era di mana kebenaran tidak lagi sembunyi, dan cahaya tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Selamat datang di takdirmu yang sesungguhnya. Dan ingat, mereka berani bermain, dan kini mereka harus membayar.